Jadi bisa punya tujuan yang untuk kayak sekarang ini kalau udah sering dengar kita sekarang yang namanya industri pakaian itu kan paling banyak menghasilkan limbah ya. Kita tuh terbesar keempat apa kedua gitu dibanding minyak. Jadi sekarang semua dunia fashion lagi lupa untuk sustainability. Nah, dari perusahaan manufaktur yang kita minta untuk gerak di sustainability itu ya kita mengurangi itu dari proses penggunaan 3D. Penggunaan 3D ini kita pakai untuk mengurangi proses pembuatan sampel. Mengurangi proses pembuatan sampel itu maksudnya gimana? Nah, kalau kita bikin sampel misalnya kita mau produksi, kalau manufaktur itu beda sama butik ya. Kalau butik itu kita bikinnya satuan. Kalau manufaktur itu bikinnya ribuan, 3.000, 10.000, 1 juta piece. Nah, kita bayangin kalau misalkan ada berapa style yang mau dibuat, berapa kali revisi, berapa tips hasil yang. Nah, itu terlalu banyak material yang dipakai dan dibuang, terus terlalu banyak waktu juga yang dibuang. Kita untuk ikut berpartisipasi dalam sustainability itu menggunakan flow 3D. Nah, flow 3D ini sih pakai untuk show styling atau fitting. Nah, untuk di underwear sendiri memang belum bisa dipakai jadi fitting. Karena kan kalau underwear itu fit body ya, kita harus feel gimana itu gimana. Itu udah bisa langsung fitting karena dia kan nggak perlu ada fit body, kita cuma lihat dari lingkar ketinggian apa benar bisa dilihat dari size ya, apakah bisa kita bentuk sesuai badan kita sendiri, kita bisa bentuk sendiri lingkarnya. Jadi tidak sesuai dengan manusia. Kemudian ada di window, ada 3D window juga. Kita punya banyak kegiatan yang udah di skip sama siklus. Yang tadi dia desainer cuma bisa gambar, ya dia ngerti pattern, tapi mungkin nggak se-expert orang patterner. Kalau patterner kan dia tahu kampung apa di mana sesuai dengan mana di mana. Mohon maaf Ibu, suaranya masih putus-putus. Oh ya, sorry. Sekarang udah jelas. Udah, Bu. Sekarang jelas? Ya. Udah. Jadi di sini lebih banyak kegiatan. Selesai dari kuliah, punya modal, terus mau buka usaha sendiri, mungkin di awal-awal. Jadi bisa survei dulu sama pasar, kita pasar dulu, desainnya banyak, terus kita share sama customer, kira-kira mana yang mereka paling suka, nah itu yang diproduksi. Gitu. Jadi manfaatnya banyak, bukan hanya untuk di dunia manufaktur, tapi untuk usaha kayak apa ya istilahnya sekarang tuh ada di pikiran tapi harus ke omong. Nah, pokoknya bisa ngebantu kita untuk bisnis startup gitu kan, startup. Nah, sebelumnya kan mungkin udah berapa kali ketemu Bu Jadi udah sampai materi yang udah harus dilewatin, basic toolsnya udah, bikin toolnya udah, bikin apa kan? Maksudnya bikin merubah size, bikin pattern itu, karena kita tinggal lanjutin ke draping.
Berharap sih kita bisa diikutin dengan baik, terus nanti kedepannya juga bisa cari kerjaan. Ya. Mau di sini ada yang suka jadi desainer atau jadi pemimpin, go ahead, semuanya bisa dipakai. Nah, kalau misalkan nanti mau jadi partner di manufaktur juga kurang lebih ini gitu. Pembuatan patternnya sama kayak yang kita buat di kuliah, cuman aplikasinya yang beda. Gitu. Sebenarnya semuanya bisa dilakukan gitu. Markernya, bikin markernya juga bisa. Cuman untuk di perusahaan yang aku jalani, di dia kita kerjakan misalnya untuk desain. Karena kalau misalkan orang desainer semua kerjain, kerjaan yang lain hilang. Jadi kalau di perusahaan kita ada pakai atau Kak, maaf apa nama suaranya ya, putus-putus. ya. Sorry, aku lagi pakai wireless Bluetooth. Wireless earphone, jadi agak bingung nih di sebelah mana fokusnya mic-nya. Tapi sekarang jelas ya? Jelas kata dia yang putus. Kayaknya kalau dekat ke laptopnya agak jelas suaranya deh, Bu Oh Dahlia. gitu. Kalau agak jauh Iya, iya. jadi putus-putus. Iya, iya. Itu. Terus, semester lalu kita tuh udah mulai juga ya, Bu. Sangat puas untuk hasil dari mereka. Mereka excited semua untuk kuliah ini. Dan ada beberapa teman-teman yang follow aku juga di Instagramku, terus aku sering lihat mereka upload story. Terus mereka hasil memuaskan. Jadi nanti kalau misalkan kalian kerjain banyak, jangan cuma mata kuliah ini aja dikerjain. Misalnya kalau untuk teks ada misalkan teman pengen bikin baju, mungkin harga kainnya 1 juta atau berapa, kan mahal ya. Takut salah foto atau mungkin bisa di try dulu di 3D. Mungkin itu bisa dia. Ini udah cocok belum, udah sesuai yang aku atau belum. Itu aja untuk pengantar dari aku. Terus sekarang kita langsung ke pelajaran kita sekarang itu kita nge-drafting. Jadi kita bikin pattern di draft di 3D Pro sama nge-render. Ini sekarang share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Ini cuma sekilas aja gambarnya. Dan kayak gitu. Jadi pattern di 3D Windows itu langsung kita upload pattern di kita ada calculator yang sama kecil. Jadi di sini tools yang dipakai Green Pen sama Flatter. Satu lagi aku nggak edit di sini, ada edit 3D Pen. Next, setelah itu nanti kita render. Render ini istilah untuk merubah hasil yang kita kerjakan jadi image atau video. Untuk saat ini rendernya untuk jadi image.
Ini kelihatan. Kelihatan Kak. Kalau suaranya nggak jelas bisa dikasih tahu ya. Ini udah direcord ya tadi. Lalu kita pakai tools yang namanya aja. Itu ada tuh ada itu sedikit. Untuk buat wrapping, kita buat dulu guidance kita garis di belakang, baru nanti kita bentuk bagian lingkaran ya, sama batunya. Kita mulai sekarang untuk dibagi. Kalau kita dibagi itu hanya seperempat bagian tadi, tapi cuma bagian depan. Maaf Kak Dahlia. Ya. Suaranya masih terputus-putus Kak. Jadi instruksinya tuh masih kurang jelas kita dengar. Sekarang jelas. Iya, kadang jelas, kadang hilang gitu. Nanti diinget-ingetkan aja ya. Di bagian sekali terus tetap aktif di trigger. Maaf ya, kita tarik aja ke bawah tanpa di bagian tersebut. Maaf ya, ditarik aja ke bawah dengan tahan shift. Kalau misalkan kita buat di sini sampai ke dua kali untuk selesai. Jadi ini bagian ini kita buat itu untuk bagian pertama kayak ini. Klik untuk rehat yang gampang. Kita tarik dulu untuk dari sini ya. Kita mungkin geser ke bagian mulai gitu lagi sih. Dua kali sampai selesai. Terus kita pasang garis bantu untuk bagian samping. Sama persis kayak kita pilih untuk bagian permukaannya. Kita kasih. Kita cek apa untuk posisi ini bagian belakang terlalu samping. Biar belakang. Ini kelihatannya masih terlalu ke belakang. Jadi kita bisa arahkan ke depan bagian ini. Pakai edit pattern toolsnya. Kita klik di sini. Ini kalau langsung ditarik tidak bisa. Kita butuh bantuan yang namanya point, titik. Cara buat titiknya masih tetap pakai edit pattern. Kita klik di bagian mana yang bertitik. Di sini klik kanan. Di sini ada edit point atau edit curve.
Tapi ini dicoba-coba aja ya. Kita coba pakai yang edit first point. Tarik ke depan. Nah, kalau kita pasangnya pakai first point, ini nanti otomatis yang kita tarik itu kan bentuknya curve. Gitu. Udah pas di tengah, tapi bagiannya ini masih terlalu ke belakang. Kita sama ini pakai tools edit. Karena ini udah ada poinnya, tinggal kita tarik agak ke depan. Ini udah dibagi dulu. Terus sekarang itu buat garis bagian bawah. Sama kayak tadi, masih pakai tools 3D pen. Kita buat dari kita tarik. Ini boleh lebih nggak apa-apa, ini cuma garis bantu. Ini udah kita buat garis bantu, tapi ini terlalu ke depan ya. Kurang belakang, jadi mengejarnya. Sekarang kita tinggal bentar. Nanti kita buat bawah buku. Pakai edit friends, kita klik sekali aja. Boleh di sini, boleh di bagian titik di awal. Aku mulainya dari sini. Kalau misalkan kita tarik ini aja, bentuknya patah-patah. Nah, biar dia sebenarnya langsung, jadi kita delete dulu, delete pakai edit pattern tadi. Nah, ini biar langsung curve, kita tarik, kita klik Ctrl di keyboard, klik di keyboard, klik Ctrl, di mouse tetap klik tarik, titik lagi, di Ctrl masih tetap ada, masih tetap ditahan. Oke, nah kalau udah mau selesai, kita klik 2 kali untuk selesai. Jadi, kembali ke belakang. Bentuknya ini kita bisa edit pakai edit. Di sini nanti ini kan masih berada. Kita di sini bisa edit, tambahin point, kita edit pen, kita taruh di point, klik kanan, add pointer, tarik. Jadi kan masih kelihatan panjang. Kalau kita edit di sini, kita
kita bisa perbaiki waktu kita udah patternnya itu lebih window. Jadi sekarang kita bergerak ini sarung. Caranya masih sama ya. Klik di mana dimulainya. Ketik kontrol. Sorry. Tarik dari yang disalahin jadi berhenti di bagian kita masukin bentuknya udah jaraknya udah semua. Sekarang ini pattern beratnya. Terus mouse-nya tanpa diklik apapun kita arahkan ke bagian yang sudah kita buat dari sini. Sampai dia muncul warna biru. Sekarang kita warna biru, klik. Saya klik dulu jadi warna ini. Di sini ada print. Press and pas kita press and kita set otomatis dari tujuan. Begini. Dari tadi jadi
Terus ini yang belum. Mau break dulu sebentar komputernya. Iya. Dari tadi dia udah kebuka. Iya. Ini kelemahannya kalau pakai laptop segede apa kapasitasnya kayak MPX gitu ya kecil dipaksa kan bisa. Jadi dia cepet panas jadi langsung lembut. Iya. Kalau terjadi ini lebih bagus pakai. Udah di save belum yang tadi? Udah. Udah. Ya. Sekarang klik kanan Fitri dari ada flexion, terus kita arah dan garis-garis bagian kameranya kali ya. Harum nggak sih? Suaranya putus-putus, Kak. Ya. Maksudnya ini kan lagi lemot banget jadinya bentuknya. Apa bisa sebagian kameranya di close biar dia nggak kebuka gitu? Oh gitu ya, kalau kameranya di close nggak bantu ya? Oke. Banyak yang bilang gitu. Ya, ya. Mungkin aku close list dulu dari. Iya, mungkin Kak Dalianya yang dulu stop, ya. jangan on cam ya, iya betul. Maksudnya aku mau restart di komputernya dulu biar dia nggak. Oh jadi keluar dulu. Nggak, maksudnya coba Kak Dalianya yang off cam mungkin ya? Bisa atau enggak gitu? Iya, Dalianya oke. Ya udah berarti ini dulu ya, di close dulu ya. Aku list Ya dulu udah, ya. oke. Nanti Ya aku ya baru- ya, oke. Ya.
Naik lagi ya. Oh, 30. Mudah-mudahan bisa. Ketergiban, kesempatan. Mukanya agak ada yang gimana gitu. Seperti komputernya udah lelah. Masih loading ya komputernya? Orang kelas. Tadi padahal sebelumnya aman ya. Oh iya, kasih. Iya. Iya, barusan gitu ya. Paham ya? Iya. Iya.